Apa yang terjadi? Apa kata Rasulullah? Maka dia tidak termasuk syahid, karena itu hitungannya bunuh diri. Rasulullah mengizinkan mereka menyembah Tuhan yang ternyata Allah pun marah. Nah, sekarang juga rame tuh, boleh nggak sih ngucapin hari raya ke agama lain? Untuk apa dulu? Ya kan, kayak mungkin dia nggak enak gitu temennya ngerayain hari raya, tapi aku mau ngucapin, kan cuma ngucapin doang. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Sayang. Ya. Sinilah, ngapain? Udah mau buka puasa ini? Kita lagi siapin bukaan apa? buat nanti. Ayolah, gaya bener lah, Ya siapin. dong. Udah. Biasanya juga segini cukup. Widih. Es buah kesukaan kamu ya kan? Ih, Masya Allah, tabarakallah, begini rasanya disiapin buka puasa. Biasanya juga buka puasa di studio kita. Iya, makanya ini kan sekali-kali disiapin. Masya Allah. Terus gimana bikinnya? Bikin Coba ya. aku mau lihat. Bantuin dong sayang ini. Bantuin buka apanya? rumahnya. Aku bantuin doain aja. Bantuin doain. Daripada kacau, ntar kalau aku yang bantuin malah biji aku masukin. Nggak apa-apa lah. Masya Allah, Kan kamu suka sayangnya bikin. aku. Nah, sayang tadi tuh aku habis dengar berita gitu, lagi rame banget tuh tentang bom bunuh diri di Makassar, tempat kamu. Kalau Iya. masalah yang kayak gitu-gitu pasti selalu ada. Iya, maksudnya namanya tuh- berita. Maksud aku tuh kayak pelakunya tuh kayak pakaian muslim kayak gitu, seakan-akan Islam tuh jadi kayak mengajarkan hal-hal kayak gitu. Kok memang beritanya baru nyampe di kamu itu perasaan jauh Iya, sebelum iya, bulan iya, puasa loh. Kemarin itu ya. Ya pokoknya itulah Kurang saya. update ih. Iya. Ya, mungkin karena sibuk nyiapin ini ya, sibuk berpuasa lah ya di bulan Iya. suci Ramadan. Namanya orang jahat ya pasti adalah, entah dia mengaku beragama, entah dia tidak beragama, yang jelas orang jahat itu akan selalu ada, sayang. Iya. Yang salah adalah ketika mereka melakukan kejahatan dengan memakai atribut-atribut suatu agama tertentu. Teroris itu ada, pengganggu itu ada. Iya, kita harus yakini itu. Jadi jangan sedikit-sedikit kita mengatakan, oh nggak ada yang seperti itu, nggak ada yang seperti itu. Padahal sebenarnya teroris itu ada. Namun kita harus meyakini bahwa teroris itu tetaplah pengganggu, dan yakini bahwa itu tidak ada dalam ajaran Islam. Jadi Islam nggak pernah ngajarin kayak gitu. Tidak pernah. Iya, Dalam tapi Islam kenapa itu mereka bisa kepikiran kayak ada gitu? kesalahpahaman barangkali. Kesalahpahamannya itu seperti ini. Mungkin yang mereka dengar dari gurunya sendiri, yang notabene ini adalah ajaran yang menipu barangkali ya, bisa dikatakan begitu. Karena dikatakan bahwa dijanjiin surga, dijanjiin mati syahid misalnya. Padahal nggak boleh, sama sekali nggak boleh. Sayang, apa itu? Sirup. Masya Allah. Ntar kamu cobain dulu ya. iya. Ini kayaknya resep baru deh, ini sayang. Baru kali ini lo kamu bikin kayak gini. Oh iya. Jadi kita harus meyakini bahwa Rasulullah SAW itu tidak mencontohkan seperti itu. Iya. Ada sahabat, sayang. Ada sahabat yang ikut berperang. Ketika ikut berperang, ternyata dia terkena busur panah di dadanya. Lalu dia udah menjelang mati nih, udah sakaratul maut gitu, sayang. Akhirnya apa yang terjadi? Karena nggak kuat, akhirnya dia bikin, mendingan gue mati daripada gue nahan sakit seperti ini. Ditambahin ke dalam tuh busur panahnya, anak panahnya. Apa yang terjadi? Apa kata Rasulullah? Maka dia tidak termasuk syahid, karena itu hitungannya bunuh diri. Padahal dia beneran perang melawan orang kafir. Jadi kafir itu terbagi. Ada kafir yang damai, ada kafir yang mengajak kita perang. Nah, pada zaman Rasulullah, siapa yang boleh diperangi? Yang mengajak kita perang. Tapi nggak boleh kita duluan perang. Ya, jadi yang kafir yang tidak mengganggu, yang dilindungi oleh undang-undang, dilindungi oleh negara, nggak boleh kita perangi mereka. Bahkan Rasulullah itu datang ke jamuan mereka. Diundang, datang Rasulullah sebagai tamu di rumahnya di pasar Madinah. Rasulullah berinteraksi dengan pedagang. Pernah dengar nggak kisah Rasulullah itu berhutang dengan orang Yahudi misalnya? Berarti mereka interaksi dong setiap harinya. Misalnya kata Al-Quran, kalau hutang piutang, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu, maka catatlah. Ada ilmu akuntansi. Siapa yang mengajarkan itu? Bukan Islam. Ya, mereka adalah yang jago berhitung pada saat itu, bukan orang-orang Islam. Walaupun ada yang lebih hebat mungkin orang Islam, misalnya Abdurrahman bin Auf jago, misalnya dia pengusaha ulung kan, hebat dia jualannya. Tapi banyak di antara mereka yang non muslim juga, tapi mereka hidup damai. Nah, itu Rasulullah melarang kita untuk mengganggu mereka. Nah, kembali lagi tadi, ketika dia menancapkan busur panah, maka kata Rasulullah apa?
Kata Rasulullah, ini orang bukan terhitung syahid, tapi terhitung bunuh diri. Dan kalau terhitung bunuh diri, sudah jelas-jelas itu golden ticket masuk neraka. Yaitu golden ticket masuk neraka. Kenapa? Karena itu menyalahi takdir Allah. Harusnya dia belum meninggal, tapi dia mau meninggal pada saat itu. Gak boleh. Jadi ajaran bom bunuh diri, terorisme, itu adalah ajaran yang sangat-sangat dikecam oleh agama kita, agama Islam. Kita agama damai gitu. Islam, salam. Salam artinya apa? Peace, peace, kedamaian. Ya, Muslim artinya apa? Pemberi kedamaian. Jadi bukan pemberi teror. Nah, jadi ada yang salah. Tadi tuh Nabi Muhammad berinteraksi dengan orang-orang Yahudi kayak gitu. Berarti ada toleransi tuh ya di situ. Nah, kayak itu gimana tuh toleransi dalam Islam? Ada satu suku jauh dari Madinah. Mereka datang ke Madinah untuk ketika mendengar kabar nih sayang, oh ada nabi. Ternyata nabi akhir zaman ada di Yathrib, di Madinah. Jadi mereka, karena mereka meyakini kitab mereka sebelumnya, mereka umat beragama tapi bukan agama Islam gitu, agama non muslim ya. Mereka yakni pengikut Nabi Isa alaihissalam, ya, Nasrani katakanlah seperti itu ya, tapi mereka sudah melenceng dari ajarannya. Akhirnya karena mereka penasaran dengan nabi terakhir, mereka datanglah ke Madinah. Belum ada travel, belum ada kereta api, belum ada mobil. Berjalan kaki jauh, beberapa hari berjalan sampailah dia di Yathrib, di Madinah. Di Madinah sayang, pada saat itu ada hotel nggak? Belum lah. Ada hotel nggak? Pada saat itu? Belum. Kok belum? Itu kan udah lama. Apa nih kamu Kamu kalau aku tanyain pasti begitu ragu-ragu jawabnya. Iya, kamu ngerjain aku. Iya, nggak ada. Iya, kan? Yakin dong, kamu harus yakin dengan jawabanmu sendiri. Iya. Nah, pada saat itu mereka datang sampai ke Yathrib, ke Madinah. Mereka nginep di mana coba? Kira-kira menurut kamu? Di mana? Kan nggak ada hotel nih. Kira-kira mereka nginep di mana? Nggak tahu. Rumah-rumah pada saat itu kecil. Bangunan terbesar pada saat itu apa? Di Madinah pada saat itu. Apa? Bangunan terbesar, terluas, tempat orang berkumpul. Kira-kira menurut kamu? Jawab apa tuh? Kira-kira aja. Apa? Menurut kamu apa? Tempat berkumpul. Ya Allah, sayang aku. Kamu nih karena dehidrasi kali ya, puasa. Puasa gak bisa mikir. Gak bisa mikir. Bangunan terbesar dan paling memungkinkan untuk orang nginep pada saat itu adalah di masjid. Adalah di masjid. Mau jawab itu kok. Jadi mereka datang dari kampung nun jauh di sana sampai ke Madinah. Mereka agama non muslim. Mereka datang dan mereka ketemu dengan Nabi SAW, yang mana rumah Nabi itu bertetangga dengan masjid. Mereka mau nginep rumah Nabi? Nggak mungkin, ada istri Nabi. Mereka nginep rumah sahabat? Nggak mungkin, ada istri sahabat. Sedangkan nggak ada yang punya rumah gede. Akhirnya mereka nginep di mana? Masjid. Di masjid. Kira-kira Allah marah nggak sama orang yang menyembah selain Allah? Allah marah nggak sama? Allah marah nggak dengan kemusyrikan? Marah. Marah. Allah marah nggak dengan kekafiran? Iya. Marah. Allah benci nggak dengan orang-orang yang menganggap bahwa Allah itu punya anak? Benci. Benci. Allah marah nggak kalau ada orang yang menganggap bahwa Allah itu punya istri, punya anak, iya. Marah nggak Allah? Iya, marah. Marah. Menurut keyakinan kita Islam, Allah akan marah jika dianggap mempunyai anak. Lam yalid wa lam yulad. Allah jelas marah. Tapi mereka tadi yang non muslim ini nginep di mana? Di rumah Allah, di masjid. Akhirnya ketika dia nginep di masjid, mereka menyembah siapa? Mereka menyembah Tuhan yang Allah pun marah. Iya. Ya. Tapi kira-kira Rasulullah marah nggak? Enggak. Iya. Rasulullah mengizinkan mereka menyembah Tuhan yang ternyata Allah pun marah. Apa maksudnya? Kadangkala kita tidak boleh mengambil hak Allah untuk marah. Tidak boleh kita mengambil hak Allah untuk marah. Allah marah dianggap mempunyai Tuhan, mempunyai anak. Allah marah. Ketika orang menyembah berhala, Allah marah nggak? Iya. Marah. Tapi itu marahnya Allah, bukan marahnya manusia. Itu yang disebut dengan toleransi tingkat tinggi. Jangan kau mengambil kemarahan Allah. Allah marah dianggap punya anak, tapi Allah tidak memerintahkan kita untuk marah dengan itu. Itu hak Allah untuk marah, bukan hak manusia. Nabi Muhammad marah nggak pada saat itu mereka menyembah selain Allah di dalam masjid? Nggak marah. Berarti kita jangan menyalahi apa yang menjadi haknya Allah. Hak Allah untuk marah melihat kira-kira Allah marah nggak sama hambanya yang nggak sholat?
Marah ya? Marah. Allah marah nggak dengan hambanya yang tidak taat? Marah. Tapi kita nggak boleh marah kepada mereka. Kenapa nggak boleh marah? Karena itu haknya Allah untuk marah, bukan hak kita sebagai manusia. Itu makna toleransi. Iya, berarti ada nggak tuh ayat yang memperjelas toleransi itu di Quran? Iya dong. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Itu untuk sesama manusia. Allah tidak sebutkan orang beriman. Wahai manusia, kami menciptakan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berbeda-beda untuk lita'arafu, untuk saling kenal mengenal, untuk interaksi saja, it's okay. It's okay. Kemudian disebutkan wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau ada yang beri salam, berikan yang lebih baik atau setara dengannya. Kemudian ada lagi disebutkan kalau ada kafir zimmi yang tidak mengusirmu dari kampungmu, jangan kau perangi mereka, berlaku adillah terhadap mereka. Itu padahal yang disebut adalah kafir, tapi disebutkan berlaku adillah terhadap mereka. Apa itu adil, sayang? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nggak boleh kita semena-mena. Ada lagi satu kisah. Rasul lagi duduk sama sahabat, ngobrol-ngobrol, nongkrong-nongkrong. Tiba-tiba apa yang terjadi? Tiba-tiba ada jenazah yang lewat. Rasulullah tiba-tiba berdiri ketika ada jenazah yang lewat. Kata sahabat, ya Rasulullah, kamu nggak tahu? Kata Rasulullah, apaan? Itu jenazah Yahudi, bukan orang Islam. Ngapain Rasul berdiri? Kata dia juga anak cucu Adam. Gitu. Padahal jenazah loh disemayamkan dengan cara Yahudi, dihantar jenazahnya dengan cara non Muslim, nggak disolatin, nggak diapa-apain, non Muslim, beda agama, tapi Rasul berdiri menghormati. Kenapa dihormati? Karena bilang karena dia juga manusia dan dia juga anak cucu Adam. Berarti kadangkala kita menghormati orang bukan karena agamanya, tapi karena sesama anak cucu Adam. Itu makna toleransi sesungguhnya. Gitu. Nah, sekarang juga rame tuh, boleh nggak sih ngucapin hari raya ke agama lain? Untuk apa dulu? Ya kan, kayak mungkin dia nggak enak gitu temennya ngerayain hari raya, tapi aku mau ngucapin, kan cuma ngucapin doang gitu. Kalau seandainya dengan tidak mengucapkan akan berdampak berpermusuhan, akan berdampak tidak enaknya kita dengan bertetangga, maka silahkan mengucapkan. Apa-apa. Jikalau misalnya seandainya tetangga kita non muslim nih, samping rumah kita misalnya non muslim, kita setiap hari ketemu, kita kira-kira kayaknya orangnya baperan nih. Kalau gua nggak ngucapin, kayaknya gue bakal diambekin nih sama dia nih. Ucapin, ya. Tapi kalau misalnya kita tahu bahwa dia tahu nih kalau agama kita ngelarang, ya udahlah, jangan diucapkan. Tapi kalau misalnya memang mau jelas akidahnya, hukumnya, dan kita ragu-ragu seandainya kita mengucapkan adalah sesuatu yang haram, maka jangan diucapkan, tapi toleransilah, hargailah dengan cara yang lebih baik. Maksudnya dengan apa? Datang ke sana, bawain kado, bawain makanan, bawain sesuatu. Kalian lagi hari raya ya? Ini aku kasih ya. Ini makan makanan, tapi mohon maaf gitu. Kalau agama kami nggak boleh kami mengucapkan itu, gitu. Karena banyak orang itu aja tiap tahun dibahas. Ya kalau ada yang mengatakan sekedar mengucapkan yang tidak memudarkan keimanan, tapi ucapkanlah selamat hari raya. Selamat hari raya, dan ini ada hadiah untuk kami. Mohon maaf kami nggak bisa mengucapkan kalimat itu. Gampang. Kita minta maaf juga. Kita minta maaf juga. Kalau urusan kebaikan yang lain kita masih bisa jalani, tapi untuk hal yang satu itu kami nggak bisa mengucapkannya. Ada nggak sih batas-batas toleransi sama agama lain? Batas toleransi, jangan kau beribadah seperti ibadahnya. Jangan kau mengikuti gayanya dengan maksud mengikuti gaya agama tertentu. Karena banyak juga yang salah paham. Ada sedikit-sedikit, kamu tahu nggak istilah tasyabuh? Menyerupai. Iya. Sedikit-sedikit tasyabuh, sedikit-sedikit menyerupai. Menyerupai yang seperti apa sih yang sebenarnya dilarang? Menyerupai gaya ibadahnya, menyerupai gaya pakaian ibadahnya. Kenapa kau pakai peci? Misalnya saya, kenapa pakai peci Sam? Karena saya mengikuti pendeta ini. Nah itu nggak boleh. Karena saya mengikuti pendeta ini, nggak boleh. Walaupun peci juga dipakai oleh ustadz gitu. Karena berarti bukan karena pecinya, tapi karena niat Anda memakai itu. Iya. Misalnya kita nggak bisa juga, misalnya pakai jeans. Oh, tasyabuh nih, seperti orang kafir. Orang Amerika pakai jeans semua, kafir semua di Amerika. Subhanallah, nggak seperti itu. Beda kan fungsi. Harusnya kita pakai gamis. Dia nggak tahu Abu Lahab juga pakai gamis. Abu Jahal juga pakai gamis.
Dia tasyabuh. Orang Islam itu pakai gamis, pakai sorban. Dia nggak tahu kalau Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu musuhnya Nabi semuanya itu juga pakai gamis orang Arab. Gitu. Oke sayang, ini belum selesai. Aku lanjutin lagi ya. Udah Iya, keseruan bentar lagi, lagi. subhanallah. Mau buka kita. Ya Allah, burulah. Oke. Hmm.